Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Hairil Lubis dengan NIM 236320074. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul penyusunan dokumen advokasi atau policy brief. Nah, materi ini tuh sangat penting karena dalam dunia agribisnis, sosiologi, ekonomi maupun pemerintahan sering ditemukan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi berbentuk kebijakan. Namun kenyataannya pembuat kebijakan seperti pemerintah daerah, DPRD, kementerian ataupun kepala dinas tidak memiliki banyak waktu membaca laporan penelitian yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen yang singkat, jelas, berbasis data, namun mampu memberikan rekomendasi yang dapat digunakan. Dokumen tersebut disebut policy brief. Nah, sebelum itu kita mengetahui dulu advokasi itu apa. Advokasi merupakan suatu proses untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga tertentu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, advokasi adalah upaya memperjuangkan perubahan berdasarkan bukti dan data. Kemudian, mengapa mahasiswa itu perlu mempelajari advokasi? Sebagai mahasiswa, kita sering melakukan penelitian baik dalam bentuk tugas, mata kuliah, PKL maupun skripsi. Nah, sayangnya hasil penelitian tersebut seringkali hanya berhenti sebagai nilai akademik dan tidak dimanfaatkan lebih lanjut. Padahal hasil penelitian mahasiswa sebenarnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan apabila dikemas dalam bentuk dokumen yang mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Dengan demikian, menyusun dokumen advokasi merupakan keterampilan yang sangat penting bagi mahasiswa agar hasil penelitiannya tidak hanya berhenti di kampus, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, apa itu policy brief? Setelah itu kita akan menjelaskan bahwa policy brief merupakan dokumen singkat, padat, yang berbasis bukti yang menjanjikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Selain itu, policy brief bertujuan menyampaikan pesan penting secara ringkas, membantu pembuat kebijakan memahami isu dengan cepat, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi, serta mendukung perubahan kebijakan yang berbasis data dan fakta. Mari kita bahas definisi tersebut secara lebih sederhana. Nah, kata policy berarti kebijakan, sedangkan brief berarti ringkasan. Jadi, policy brief dapat diartikan sebagai ringkasan kebijakan. Namun perlu dipahami bahwa policy brief bukan sekedar ringkasan biasa. Dokumen ini harus mampu menjawab 3 pertanyaan penting. Nah, apa masalah yang terjadi? Mengapa masalah tersebut penting untuk segera diselesaikan? Solusi apa yang paling tepat untuk mengatasinya? Apabila ketiga pertanyaan tersebut sudah terjawab dengan jelas, maka sebuah policy brief telah memenuhi tujuan utamanya. Lalu, mengapa policy brief ini dibuat? Coba bayangkan kalian adalah seorang bupati. Dalam suatu hari, kalian harus menghadiri rapat, menerima tamu, meninjau proyek pembangunan, menghadiri kegiatan masyarakat, dan menandatangani berbagai dokumen. Di meja kerja kalian terdapat laporan dari Dinas Pertanian sebanyak 200 halaman, laporan Dinas Pendidikan sebanyak 180 halaman, laporan Dinas Kesehatan sebanyak 250 halaman, serta laporan dari berbagai instansi lainnya. Apakah mungkin semua laporan tersebut dibaca secara keseluruhan? Tentu sangat sulit. Nah, karena itu dibutuhkan suatu dokumen yang mampu menyampaikan inti permasalahan hanya dalam waktu beberapa menit. Karena itulah dibutuhkan suatu dokumen yang mampu menyampaikan inti permasalahan hanya dalam waktu beberapa menit. Policy brief dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam waktu sekitar 5 menit, seorang pengambil kebijakan dapat memahami masalah, mengetahui penyebabnya, melihat dampaknya, dan langsung membaca rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tetap didasarkan pada bukti yang kuat. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Banyak mahasiswa yang masih menganggap policy brief sama dengan skripsi atau laporan penelitian, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Laporan penelitian bertujuan menjelaskan seluruh proses penelitian secara lengkap
Oleh karena itu, isinya mencakup latar belakang, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Panjang laporan bisa mencapai ratusan halaman. Sebaliknya, polisi brief tidak menjelaskan seluruh proses penelitian. Dokumen ini hanya mengambil inti hasil penelitian yang benar-benar dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Panjangnya biasanya hanya sekitar 2-4 halaman dengan bahasa yang sederhana dan langsung pada pokok permasalahan. Sebagai contoh, misalkan nih, kalian melakukan penelitian tentang harga cabai. Laporan penelitian mungkin terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, bab 5 kesimpulan. Total sekitar ada 120 halaman. Namun jika hasil penelitian tersebut akan diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian, tentu beliau tidak memiliki waktu membaca seluruh laporan. Oleh karena itu, isi penelitian diringkas menjadi masalah utama, penyebab, dampak, alternatif kebijakan, rekomendasi. Hasilnya hanya sekitar 3 halaman, tetapi tetap memuat informasi yang paling penting. Contoh sederhana itu misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga cabai selalu turun saat panen raya. Laporan penelitian menjelaskan seluruh proses penelitian secara rinci, sedangkan polisi brief cukup menyampaikan bahwa masalah harga cabai turun drastis ketika panen raya. Penyebab produksi meningkat sementara kapasitas penyimpanan dan pengolahan masih terbatas. Dampak, pendapatan petani menurun dan banyak hasil panen tidak terserap pasar. Rekomendasi, pemerintah daerah memperkuat fasilitas pasca panen, membangun penyimpanan dingin atau cold storage, serta memperluas kemitraan antara petani dan industri pengolahan. Dengan format seperti ini, pembuat kebijakan dapat memahami persoalan hanya dengan dalam beberapa menit tanpa harus membaca laporan penelitian yang panjang. Materi kedua, mengapa polisi brief itu penting? Sekarang kita sudah memahami apa itu yang dimaksud polisi brief. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa dokumen ini begitu penting? Mengapa hampir semua lembaga pemerintah, organisasi internasional, maupun lembaga penelitian menggunakan polisi brief untuk menyampaikan hasil kajiannya? Pada dasarnya dijelaskan bahwa polisi brief penting karena menjadi jembatan antara data dan kebijakan. Polisi brief membantu pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas dengan menyajikan informasi yang ringkas, berbasis data dan mudah dipahami dan berorientasi pada solusi. Artinya, polisi brief bukan dibuat agar laporan menjadi pendek saja. Tujuan utamanya adalah agar suatu hasil penelitian benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Polisi brief menjembatani data dengan kebijakan. Coba kita bayangkan ada seorang mahasiswa agribisnis yang meneliti tentang penurunan harga kelapa sawit di Kabupaten Asahan. Selama 4 tahun ia melakukan penelitian, ia mewawancari petani, ia mengambil data harga TBS, ia menghitung biaya produksi, ia mengolah data menggunakan SPSS. Hasil penelitian sangat bagus. Namun setelah sidang skripsi, laporan itu hanya disimpan di perpustakaan. Apakah penelitian tersebut memberikan dampak kepada masyarakat? Belum tentu. Mengapa? Karena pemerintah tidak mengetahui hasil penelitian tersebut. Nah, disinilah polisi brief, fungsi dari polisi brief. Hasil penelitian yang tadinya setebal 150 halaman diringkas hanya menjadi sekitar 3 halaman saja, kemudian diberikan kepada Dinas Pertanian. Sekarang pemerintah bisa langsung membaca apa masalahnya, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, apa solusi yang disarankan. Dengan demikian penelitian tidak hanya berhenti sebagai tugas kuliah, tetapi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan. Contoh sederhana misalnya, kalian meneliti produktivitas kelapa sawit rakyat di Aceh Utara masih rendah. Kalau hanya ditulis dengan dalam skripsi mungkin hanya dosen yang pembacanya, tetapi kalau dibuat polisi brief, kepala dinas kemudian juga bisa membacanya. Artinya hasil penelitian mulai memberikan manfaat nyata. Pembuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Ini merupakan alasan yang paling sering terjadi. Mari kita lihat kenyataannya di lapangan. Seorang kepala dinas pertanian setiap minggu menerima laporan dari penyuluh pertanian, BPS, Bulog, kelompok tani, perusahaan, universitas, kementerian, dan jumlah laporannya bisa puluhan. Kalau setiap laporan terdiri dari 200 halaman, maka total yang harus dibaca bisa mencapai ribuan halaman. Tentu hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena
Itulah polisi brief dibuat dengan panjang sekitar 2-4 halaman, sehingga informasi yang benar-benar penting dapat dipahami dalam waktu beberapa menit. Contoh, bayangkan kita memberikan 2 dokumen kepada kalian. Dokumen pertama berjumlah 180 halaman, dokumen kedua hanya 3 halaman, isinya sama. Kalian hanya punya waktu 5 menit. Nah, dokumen mana yang akan kalian baca? Tentu dokumen kedua. Inilah alasan kenapa polisi brief ini jauh lebih efektif ketika ditujukan kepada pembuat kebijakan. Studi kasus di mana berikut saya paparkan studi kasus yang ada di kenyataan bahwa satu studi kasusnya itu kenaikan harga beras tahun 2024. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami kenaikan harga beras di berbagai daerah. Pemerintah harus mengambil keputusan yang cepat. Apakah pemerintah harus membuka impor, menambah stok bulog, memberikan bantuan pangan, menaikkan HPP gabah? Keputusan seperti ini tuh tidak mungkin dibuat hanya berdasarkan opini. Pemerintah membutuhkan data, misalnya produksi beras nasional, stok bulog, curah hujan, luas panen, harga gabah. Data tersebut kemudian diringkas dalam bentuk polisi brief, sehingga Menteri Pertanian maupun Presiden dapat memahami kondisi tersebut secara cepat sebelum menentukan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa polisi brief benar-benar digunakan dalam praktik pemerintahan. Kemudian polisi brief harus berbasis data. Kebijakan harus lahir dari data dan bukti yang akurat, bukan hanya pendapat pribadi. Mengapa demikian? Karena kebijakan yang dibuat pemerintah akan memengaruhi kehidupan banyak orang. Misalnya, pemerintah ingin memberi subsidi pupuk. Kalau keputusan tersebut dibuat tanpa data, apa yang terjadi? Bisa saja subsidi diberikan kepada daerah yang sebenarnya tidak membutuhkan. Sebaliknya, daerah yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat bantuan. Karena itu, semua rekomendasi dalam polisi brief harus didukung oleh data. Data tersebut dapat berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, jurnal ilmiah, hasil penelitian universitas, survei lapangan. Contohnya kalau kita menulis harga cabai turun. Kalimat ini belum tentu cukup kuat, tetapi kalau ditulis seperti berdasarkan data BPS, produksi cabai meningkat pada musim panen sehingga pasokan melebihi permintaan pasar dan menyebabkan harga cabai di tingkat petani mengalami penurunan. Kalimat kedua jauh lebih meyakinkan karena menggunakan bukti. Mengapa data sangat penting? Misalnya, ada 2 mahasiswa. Mahasiswa pertama berkata, menurut saya harga sawit rendah. Mahasiswa kedua berkata, berdasarkan hasil survei terhadap 120 petani sawit di Kabupaten Asahan, sebanyak 78% responden menyatakan harga TBS berada di bawah biaya produksi, sehingga pendapatan rumah tangga petani menurun. Kalau menjadi kepala dinas, mana yang lebih dipercaya? Tentu mahasiswa kedua, karena menggunakan data. Yang keempat, mudah dipahami. Polisi brief digunakan bukan hanya untuk akademisi. Pembaca sangat beragam, misalnya DPRD, bupati, gubernur, kepala desa, kelompok tani, perusahaan. Sebab itu bahasa yang digunakan harus sederhana. Misalnya, jangan menulis fluktuasi komoditas hortikultural terjadi akibat asimetri informasi rantai pasok. Lebih baik ditulis harga cabai berubah-ubah karena informasi mengenai jumlah produksi dan kebutuhan pasar belum berjalan dengan baik. Maknanya sama, tetapi lebih mudah dipahami. Kelima, polisi brief berorientasi pada solusi. Hal terakhir yang membuat polisi brief sangat penting adalah karena dokumen ini tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan solusi. Contohnya, masalah harga gabah turun. Kalau berhenti sampai di sini, dokumen tersebut belum menjadi polisi brief. Harus dilanjutkan dengan alternatif solusi A, meningkatkan pembelian gabah oleh Bulog. Alternatif solusi B, membangun gudang penyimpanan. Alternatif solusi C, mengembangkan industri pengolahan beras. Kemudian dipilih solusi terbaik. Inilah yang membedakan polisi brief dengan berita. Berita hanya menyampaikan kejadian, sedangkan polisi brief menawarkan yang dapat dilakukan pemerintah. Studi kasus nyata kelangkaan minyak goreng tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di banyak daerah. Masyarakat harus mengantri panjang untuk membeli minyak goreng. Kalau kita hanya mengatakan minyak goreng langka, itu baru informasi, tetapi polisi akan menjelaskan
Masalah minyak goreng langka di berbagai daerah, penyebabnya gangguan distribusi, kebijakan ekspor CPO, dan tingginya harga minyak sawit dunia. Dampaknya harga minyak goreng naik, masyarakat kesulitan memperoleh minyak goreng, UMKM mengalami peningkatan biaya produksi. Alternatif kebijakan operasi pasar, domestic market obligation, pembatasan ekspor sementara, subsidi harga. Rekomendasi, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi dan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi sebelum ekspor dilakukan. Diperhatikan bahwa polisi dulu tidak hanya menceritakan masalah tetapi juga menyusun solusi yang bisa langsung dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian ada jenis-jenis dokumen advokasi. Sebelum kita menyusun sebuah policy brief, kita harus mengetahui terlebih dahulu policy brief hanyalah salah satu jenis dokumen advokasi. Di dalam praktiknya terdapat beberapa jenis dokumen yang memiliki fungsi berbeda-beda. Meskipun semuanya digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik, isi tujuan dan sasaran pembaca tidak sama. Pada slide dijelaskan bahwa 5 jenis dokumen advokasi, yaitu policy brief, position paper, executive summary, policy memo, dan naskah audiensi. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam proses penyusunan maupun penyampaian rekomendasi kebijakan. Nah, yang pertama itu ada policy brief, merupakan dokumen yang sedang kita pelajari saat ini. Tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambilan keputusan. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Misalnya terdapat masalah harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani mengalami penurunan. Kalau dibuat policy brief, isinya bukan hanya menjelaskan harga sawit turun tetapi juga menjelaskan mengapa harga turun, siapa yang berdampak, apa dampaknya, bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Jadi policy brief ini bersifat problem solving. Sebagai contoh kasus di mana program peremajaan sawit, namun di Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun sebagian besar perkebunan rakyat memiliki tanaman yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat. Sebelum program tersebut diperluas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak kebun rakyat menggunakan tanaman berumur lebih dari 25 tahun sehingga hasil panennya terus menurun. Masalah yang ditemukan antara lain tanaman tua, bibit tidak unggul, dan keterbatasan modal petani. Rekomendasi kebijakan yang kemudian banyak diusulkan adalah mempercepat program peremajaan melalui dukungan pendanaan dan pendampingan teknis. Kasus ini menunjukkan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang digunakan dalam program pemerintah. Kedua ada position paper, di mana jenis dokumen yang kedua adalah position paper. Kalau policy brief berisi rekomendasi kebijakan, position paper lebih menekankan pada sikap suatu organisasi terhadap sebuah isu. Misalnya ada organisasi petani, kemudian pemerintah berencana mengurangi subsidi pupuk. Organisasi petani ingin menyampaikan pendapatnya. Mereka membuat position paper. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan mengapa mereka menolak, apa alasannya, apa dampaknya bagi petani. Jadi position paper ini berfungsi menjelaskan posisi organisasi terhadap suatu kebijakan. Kemudian perbedaan policy brief dan position paper, banyak mahasiswa itu sering tertukar. Nah, policy brief bertanya apa solusi terbaik, sedangkan position paper bertanya apa sikap organisasi. Misalnya pemerintah ingin menaikkan pajak ekspor sawit. Kalau policy brief akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, alternatif kebijakan serta rekomendasi, sedangkan position paper langsung menyatakan apakah organisasi setuju atau tidak setuju atau setuju dengan syarat tertentu. Ketiga ada executive summary.
Jenis ketiga adalah executive summary, yang dimana merupakan ringkasan dari suatu laporan. Misalnya kalian membuat skripsi, akhir penelitian, dosen meminta dibuatkan executive summary, isinya sekitar 2-5 halaman. Yang diringkas adalah tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Executive summary tidak memberikan rekomendasi kebijakan secara rinci seperti policy brief. Tujuannya hanya agar pembaca memahami isi laporan tanpa harus membaca seluruh dokumen. Kemudian ada policy memo. Policy memo jauh lebih singkat dibandingkan policy brief. Biasanya hanya 1 atau 2 halaman. Policy memo digunakan untuk ketika mengambil keputusan yang membutuhkan informasi dengan sangat cepat. Misalnya terjadi banjir, kekeringan, serangan hama, harga pangan naik. Kepala dinas meminta stafnya membuatkan policy memo. Di dalam policy memo tersebut cukup ditulis apa masalahnya, apa pilihan kebijakannya, apa tindakan yang harus segera dilakukan, tidak perlu terlalu panjang. Misalnya terjadi hama wereng di Aceh. Kepala dinas meminta laporan, staf membuat memo. Isi memo masalah serangan wereng meningkat, dampak produksi padi diperkirakan turun, rekomendasi melakukan pengendalian serentak dan menyediakan bantuan pestisida. Hanya itu, sangat singkat. Yang 5, naskah audiensi. Jenis terakhir adalah naskah audiensi. Kalau kalian ingin bertemu bupati, tentu tidak mungkin datang hanya tanpa persiapan. Harus ada dokumen. Nah, itulah fungsi naskah audiensi. Naskah audiensi digunakan sebagai bahan presentasi kepada pengambil kebijakan. Biasanya isinya berupa latar belakang masalah, tujuan audiensi, data singkat, usulan, harapan. Dokumen ini membantu menyampaikan aspirasi menjadi lebih terarah. Contoh, misalnya kelompok tani ingin bertemu dengan kepala dinas pertanian. Mereka membawa naskah audiensi. Di dalamnya dijelaskan bahwa irigasi di desa mengalami kerusakan sehingga sawah berkekurangan air. Kemudian mereka mengusulkan rehabilitasi saluran irigasi. Nah, karena penyampaian dilakukan secara sistematis dan didukung data, peluang usulan tersebut untuk dipertimbangkan menjadi lebih besar. Kemudian di sini ada struktur policy brief, di mana yang pertama itu adalah judul. Walaupun terlihat sederhana, judul sangat menentukan apakah pembaca tertarik membaca isi policy brief atau tidak. Judul yang baik harus memiliki 3 karakteristik, yaitu jelas, spesifik, menarik perhatian. Mengapa harus jelas? Karena pembuat kebijakan hanya memiliki waktu yang sedikit. Ketika melihat judul, mereka harus langsung memahami isu yang sedang dibahas. Contoh judul yang kurang baik, masalah pertanian Indonesia. Menurut teman-teman, apa yang salah? Judul tersebut terlalu luas. Pertanian Indonesia mencakup padi, jagung, sawit, kopi, hortikultura, peternakan, perikanan. Pembaca tidak tahu sebenarnya dokumen ini membahas apa. Contoh judul yang baik itu strategi meningkatkan harga tanah buah segar sawit melalui penguatan kemitraan pabrik kelapa sawit dengan petani swadaya. Dari judul tersebut kita langsung mengetahui komoditasnya adalah kelapa sawit. Masalahnya adalah harga TBS. Solusi yang akan dibahas adalah penguatan kemitraan. Itulah fungsi sebuah judul. Studi kasus. Ringkasan. Executive summary. Setelah judul, bagian berikutnya adalah ringkasan. Ringkasan biasanya hanya terdiri dari 1 paragraf pendek atau sekitar 3-5 kalimat. Banyak mahasiswa menganggap ringkasan adalah pendahuluan, padahal berbeda. Ringkasan berisi inti dari seluruh policy brief. Kalau seseorang hanya membaca bagian ringkasan, sebenarnya ia sudah memahami isi utama dokumen tersebut. Isi ringkasan harus menjawab pertanyaan, apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa hasil analisisnya, dan apa rekomendasi utamanya. Kalau 4 poin ini udah ada, maka ringkasan sudah baik. Contoh, misalnya isu yang dibahas adalah harga cabai. Ringkasannya dapat itu seperti ini. Harga cabai mengalami penurunan setiap musim panen raya. Akibatnya meningkatnya pasokan yang tidak diimbangi dengan kapasitas penyimpanan dan pengolahan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun serta meningkatkan risiko pemborosan hasil panen. Policy brief ini merekomendasikan pembangunan fasilitas pasca panen, pengembangan industri pengolahan, dan penguatan kemitraan pemasaran untuk menjaga stabilitas harga cabai. Perhatikan tuh tadi dalam 1 paragraf seluruh isi policy brief sudah dapat dipahami. Mengapa ringkasan itu ditulis di akhir?
Walaupun letaknya nanti di awal, ringkasan justru ditulis paling akhir. Mengapa? Karena kita belum mengetahui nih seluruh isi polisi sebelum selesai menulis. Setelah semua bagian selesai, baru kita membuat ringkasannya. Sama seperti abstrak pada inskripsi, abstrak sudah berada di depan, tetapi dibuat setelah penelitian selesai. Kemudian ada latar belakang, menjelaskan mengapa suatu masalah perlu mendapatkan perhatian. Pada bagian ini kita tidak boleh langsung memberikan solusi. Yang harus dilakukan adalah menggambarkan kondisi nyata. Saya menjelaskan bahwa latar belakang harus membuat kondisi saat ini, fakta yang dapat diverifikasi, data pendukung, dan urgensi masalah tersebut itu harus segera ditangani. Menyusun analisis masalah. Apa itu analisis masalah? Teman-teman, banyak orang menganggap bahwa masalah itu hanya apa yang terlihat di permukaan. Padahal belum tentu. Misalnya kita melihat harga cabai turun. Apakah harga cabai turun adalah masalah utamanya? Belum tentu. Bisa jadi itu hanya gejala. Masalah sebenarnya mungkin adalah produksi terlalu banyak, distribusi buruk, tidak ada cold storage, petani menjual secara bersamaan, informasi pasar kurang. Kalau kita langsung membuat kebijakan tanpa mengetahui akar masalah kebijakan tersebut bisa gagal. Karena itu sebelum membuat rekomendasi kita harus melakukan analisis masalah. Kemudian ada penyebab utama. Bagian pertama dalam analisis adalah penyebab utama. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi faktor-faktor inti yang menjadi akar masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Mengapa harus akar masalah? Karena kebijakan yang baik harus menyelesaikan penyebabnya, bukan hanya mengatasi gejalanya. Nah, kemudian ada dampak. Setelah mengetahui penyebab, langkah berikutnya adalah menganalisis dampak. Nah, misalnya ada masalahnya itu harga gabah turun. Apa dampaknya? Mari kita pikirkan. Petani rugi, pendapatan keluarga menurun, daya beli masyarakat desa menurun, minat generasi muda menjadi petani berkurang. Perhatikan, satu masalah bisa menghasilkan banyak dampak. Oleh karena itu, analisis dampak harus dilakukan secara menyeluruh. Kemudian pihak yang terdampak. Siapa yang terdampak? Mengapa ini penting? Karena setiap kebijakan akan memengaruhi kelompok yang berbeda. Sebagai contoh itu masalah harga sawit turun. Siapa yang terdampak? Yang pertama tentu petani sawit, karena pendapatannya turun. Yang kedua, buruh panen. Kalau perusahaan mengurangi produksi, jam kerja buruh bisa berkurang. Yang ketiga, pedagang pupuk. Kalau petani rugi, mereka membeli pupuk lebih sedikit. Yang berikutnya ada bukti pendukung. Bagian berikutnya adalah bukti. Ini yang sering dilupakan. Pada slide dijelaskan bahwa semua analisis harus didukung oleh data, fakta, hasil penelitian atau sumber terpercaya. Selain itu kita harus memastikan sumber informasi valid dan relevan. Misalnya harga sawit turun, terus pasti ditanya datanya dari mana. Kalau tidak bisa jawab, analisis menjadi lemah. Maka kita harus menambahkan data. Misalnya data BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, jurnal ilmiah, survei. Semakin kuat data, semakin kuat pula rekomendasi yang kita buat. Alat analisis salah. Yang pertama itu ada fishbone diagram. Fishbone diagram disebut juga diagram tulang ikan. Mengapa dinamakan demikian? Karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Di bagian kepala terdapat masalah utama, sedangkan pada tulang-tulang terdapat berbagai penyebab. Misalnya masalah harga cabai turun. Penyebabnya kita kelompokkan menjadi manusia, petani panen itu bersamaan, metode belum ada perencanaan tanam, sarana cold storage yang terbatas, pasar. Kalau dari segi pasar, pemetaan rendah, distribusi, transportasi yang kurang lancar. Kemudian ada dua itu pohon masalah atau problem tree. Problem tree ini berbentuk pohon, akar pohon adalah penyebab. Batang pohon adalah masalah utama, daun dan buah merupakan dampak.
Sebagai contoh itu kalau bisa kita lihat dari akar, kok storage-nya kurang nih, terus distribusi buruk, informasi pasar terbatas, batang harga cabai turun, di daun petani rugi, pendapatan turun, kemiskinan meningkat. Model ini sangat membantu ketika kita ingin menjelaskan hubungan sebab akibat secara sistematis. Kemudian ada analisis SWOT, di mana SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ada ancaman. Misalnya kita menganalisis sektor kopi gayo, strength, kualitas kopinya itu sangat baik, dan weakness itu produksi belum stabil, opportunity permintaan ekspor meningkat, threats-nya perubahan iklim dan persaingan negara lain. Kemudian ada analisis data. Alat terakhir adalah analisis data, artinya semua kesimpulan kita harus berasal dari data. Misalnya harga cabai 5 tahun terakhir, produksi padi, jumlah petani, luas panen, atau hasil survei lapangan. Selanjutnya, menyusun alternatif kebijakan. Apa itu alternatif kebijakan? Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi suatu masalah. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dibandingkan sebelum dipilih kebijakan yang paling efektif, efisien, dan realistis. Langkah pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Nah, contoh harga gabah petani turun pada saat panen raya. Misalnya kita menemukan masalah, harga gabah turun setiap musim panen. Jangan langsung mengatakan pemerintah harus menaikkan harga. Kita harus berpikir luas apa saja pilihan yang bisa dilakukan. Alternatif kebijakan pertama, meningkatkan penyerapan gabah oleh Bulog. Dan alternatif kebijakan kedua, penguatan kelembagaan petani dan industri pengolahan, yang dimana ada kelebihan dan kekurangannya. Itu penyerapan Bulog itu cepat menstabilkan harga, dan kekurangan membutuhkan anggaran yang besar. Kalau yang penguatan koperasi dan industri, kelebihan itu dampak jangka panjang meningkatkan nilai tambah, dan kekurangan itu membutuhkan waktu dan investasi. Kemudian yang terakhir itu ada menulis rekomendasi kebijakan. Setelah melakukan analisis masalah dan menyusun alternatif kebijakan, langkah terakhir adalah menentukan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi inilah yang nantinya menjadi inti dari policy brief karena menjadi dasar bagi pemerintah atau pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. Apa itu rekomendasi kebijakan? Rekomendasi kebijakan adalah saran atau tindakan yang diusulkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu masalah. Perlu dipahami bahwa rekomendasi bukan sekedar pendapat pribadi. Misalnya saya berkata, menurut saya pemerintah harus membantu petani. Apakah itu sudah menjadi rekomendasi? Jawabannya belum. Mengapa? Karena kalimat tersebut masih sangat umum. Pertanyaan yang muncul adalah pemerintah yang mana, bantuan seperti apa, kapan dilakukan, siapa menerimanya. Lalu mengapa rekomendasi itu sangat penting? Bayangkan kalian sedang membaca suatu policy brief. Masalahnya dijelaskan dengan sangat baik, penyebabnya juga jelas, dampaknya lengkap, tetapi pada bagian akhir hanya ditulis pemerintah diharapkan memperhatikan masalah ini. Kalau kalian menjadi bupati, apa yang harus kalian lakukan? Tidak ada petunjuk. Karena itulah rekomendasi harus jelas. Pembuat kebijakan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan setelah membaca policy brief. Rekomendasi itu harus spesifik, karena
kriteria utamanya harus spesifik, artinya rekomendasi itu harus jelas, tidak boleh menimbulkan banyak tafsir. Misalnya masalahnya adalah harga cabai turun. Kalau rekomendasinya bahannya tingkatkan kesejahteraan petani, ini kurang tepat. Lebih baik ditulis pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan cold storage berkapasitas tertentu di sentra produksi cabai dan memberikan pelatihan pasca panen kepada kelompok tani. Kedua itu rekomendasi harus realistis. Artinya rekomendasi harus sesuai dengan kondisi nyata. Mengapa? Karena kebijakan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika tidak mungkin dilaksanakan. Ketiga, rekomendasi harus sesuai kewenangan. Ini bagian yang paling sering salah. Mahasiswa sering membuat rekomendasi kepada pihak yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan. Misalnya, masalahnya ada di desa, tetapi rekomendasinya bersekretariat memasang pasar harus membantu petani. Apakah realistis? Tidak. Karena masalah tersebut sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, dijelaskan juga bahwa rekomendasi harus selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pengambilan keputusan. Kemudian rekomendasi harus berbasis bukti. Ini berarti semua rekomendasi harus lahir dari hasil analisis, bukan dari keinginan penulis. Kemudian berikut ada kesalahan yang sering terjadi tuh, misalnya pertama tuh rekomendasi terlalu umum. Contoh, pemerintah harus memperhatikan petani, tidak jelas. Kedua, tidak sesuai hasil analisis, misalnya masalah pemasaran tetapi solusinya pupuk, tidak nyambung. Ketiga, tidak sesuai kewenangan, misalnya meminta kepala desa mengubah aturan ekspor nasional, padahal itu kewenangan pemerintah pusat. Keempat, tidak mempertimbangkan kondisi lapangan, misalnya mengusulkan pembangunan industri besar di daerah yang belum memiliki listrik atau infrastruktur pendukung. Kesalahan yang sering terjadi dalam menulis policy brief itu terlalu panjang, terlalu banyak teori, rekomendasinya tidak jelas, tidak didukung data. Contohnya kalau kita menulis harga cabai turun, kalimat ini belum tentu cukup kuat, tetapi kalau ditulis seperti berdasarkan data BPS, produksi cabai meningkat pada musim panen sehingga pasokan melebihi permintaan pasar dan menyebabkan harga cabai di tingkat petani mengalami penurunan. Kalimat kedua jauh lebih meyakinkan karena menggunakan bukti. Mengapa data sangat penting? Misalnya, ada dua mahasiswa. Mahasiswa pertama berkata, menurut saya harga sawit rendah. Mahasiswa kedua berkata, berdasarkan hasil survei terhadap 120 petani sawit di Kabupaten Asahan, sebanyak 78% responden menyatakan harga TBS berada di bawah biaya produksi sehingga pendapatan rumah tangga petani menurun. Kalau menjadi kepala dinas, mana yang lebih dipercaya? Tentu mahasiswa kedua karena menggunakan data. Yang keempat, mudah dipahami. Policy brief digunakan bukan hanya untuk akademisi. Pembacaan sangat beragam, misalnya DPRD, bupati, gubernur, kepala desa, kelompok tani, perusahaan. Sebab itu bahasa yang digunakan harus sederhana. Misalnya, jangan menulis fluktuasi komoditas hortikultura terjadi akibat asimetri informasi rantai pasok. Lebih baik ditulis harga cabai berubah-ubah karena informasi mengenai jumlah produksi dan kebutuhan pasar belum berjalan dengan baik. Maknanya sama, tetapi lebih mudah dipahami. Kelima, policy brief berorientasi pada solusi. Hal terakhir yang membuat policy brief sangat penting adalah karena dokumen ini tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan solusi. Contohnya, masalah harga gabah turun. Kalau berhenti sampai di sini, dokumen tersebut belum menjadi policy brief. Harus dilanjutkan dengan alternatif solusi A, meningkatkan pembelian gabah oleh Bulog. Alternatif solusi B, membangun gudang penyimpanan. Alternatif solusi C, mengembangkan industri pengolahan beras. Kemudian dipilih solusi terbaik. Inilah yang membedakan policy brief dengan berita. Berita hanya menyampaikan kejadian, sedangkan policy brief menawarkan yang dapat dilakukan pemerintah. Studi kasus nyata kelangkaan minyak goreng tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di banyak daerah. Masyarakat harus mengantri panjang untuk membeli minyak goreng. Kalau kita hanya mengatakan minyak goreng langka, itu baru informasi, tetapi polisi akan menjelaskan masalah minyak goreng langka di berbagai daerah, penyebabnya gangguan distribusi, kebijakan ekspor CPO, dan tingginya harga minyak sawit dunia. Dampaknya harga minyak goreng naik, masyarakat kesulitan memperoleh minyak goreng, UMKM mengalami peningkatan biaya produksi. Alternatif kebijakan operasi pasar, domestic market obligation.
pembatasan ekspor sementara, subsidi harga. Rekomendasi, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi dan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi sebelum ekspor dilakukan. Diperhatikan bahwa polisi ini tidak hanya menceritakan masalah tetapi juga menyusun solusi yang bisa langsung dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian ada jenis-jenis dokumen advokasi. Sebelum kita menyusun sebuah policy brief, kita harus mengetahui terlebih dahulu policy brief hanyalah salah satu jenis dokumen advokasi. Di dalam praktiknya terdapat beberapa jenis dokumen yang memiliki fungsi berbeda-beda. Meskipun semuanya digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik, isi tujuan dan sasaran pembaca tidak sama. Pada slide dijelaskan bahwa 5 jenis dokumen advokasi, yaitu policy brief, position paper, executive summary, policy memo, dan naskah audiensi. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam proses penyusunan maupun penyampaian rekomendasi kebijakan. Nah, yang pertama itu ada policy brief, merupakan dokumen yang sedang kita pelajari saat ini. Tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambilan keputusan. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Misalnya terdapat masalah harga tanaman buah segar kelapa sawit di tingkat petani mengalami penurunan. Kalau dibuat policy brief, isinya bukan hanya menjelaskan harga sawit turun tetapi juga menjelaskan mengapa harga turun, siapa yang berdampak, apa dampaknya, bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Jadi policy brief ini bersifat problem solving. Sebagai contoh kasus di mana program peremajaan sawit, namun di Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun sebagian besar perkebunan rakyat memiliki tanaman yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat. Sebelum program tersebut diperluas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak kebun rakyat menggunakan tanaman berumur lebih dari 25 tahun sehingga hasil panennya terus menurun. Masalah yang ditemukan antara lain tanaman tua, bibit tidak unggul, dan keterbatasan modal petani. Rekomendasi kebijakan yang kemudian banyak diusulkan adalah mempercepat program peremajaan melalui dukungan pendanaan dan pendampingan teknis. Kasus ini menunjukkan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang digunakan dalam program pemerintah. Kedua, ada position paper, di mana jenis dokumen yang kedua adalah position paper. Kalau policy brief berisi rekomendasi kebijakan, position paper lebih menekankan pada sikap suatu organisasi terhadap sebuah isu. Misalnya ada organisasi petani, kemudian pemerintah berencana mengurangi subsidi pupuk. Organisasi petani ingin menyampaikan pendapatnya. Mereka membuat position paper. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan mengapa mereka menolak, apa alasannya, apa dampaknya bagi petani. Jadi position paper ini berfungsi menjelaskan posisi organisasi terhadap suatu kebijakan. Kemudian perbedaan policy brief dan position paper. Banyak mahasiswa tuh sering tertukar. Nah, policy brief bertanya apa solusi terbaik, sedangkan position paper bertanya apa sikap organisasi. Misalnya pemerintah ingin menaikkan pajak ekspor sawit. Kalau policy brief akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, alternatif kebijakan serta rekomendasi, sedangkan position paper langsung menyatakan apakah organisasi setuju atau tidak setuju atau setuju dengan syarat tertentu. Ketiga, ada executive summary. Jenis ketiga adalah executive summary, yang dimana merupakan ringkasan dari suatu laporan. Misalnya kalian membuat skripsi akhir penelitian, dosen meminta dibuatkan executive summary, isinya sekitar 2-5 halaman. Yang diringkas adalah tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Executive summary tidak memberikan rekomendasi kebijakan secara rinci seperti policy brief. Tujuannya hanya agar pembaca memahami isi laporan tanpa harus membaca seluruh dokumen. Kemudian ada policy memo. Policy memo jauh lebih singkat dibandingkan policy brief.
biasanya hanya 1 atau 2 halaman. Polisi memo digunakan untuk ketika mengambil keputusan yang membutuhkan informasi dengan sangat cepat. Misalnya terjadi banjir, kekeringan, serangan hama, harga pangan naik. Kepala dinas meminta stafnya membuatkan polisi memo. Di dalam polisi memo tersebut cukup ditulis apa masalahnya, apa pilihan kebijakannya, apa tindakan yang harus segera dilakukan, tidak perlu terlalu panjang. Misalnya terjadi hama wereng di Aceh. Kepala dinas meminta laporan, staf membuat memo. Isi memo masalah serangan wereng meningkat, dampak produksi padi diperkirakan turun, rekomendasi melakukan pengendalian serentak dan menyediakan bantuan pestisida. Hanya itu, sangat singkat. Yang 5, naskah audiensi. Jenis terakhir adalah naskah audiensi. Kalau kalian ingin bertemu bupati, tentu tidak mungkin datang hanya tanpa persiapan. Harus ada dokumen. Nah, itulah fungsi naskah audiensi. Naskah audiensi digunakan sebagai bahan presentasi kepada pengambil kebijakan. Biasanya isinya berupa latar belakang masalah, tujuan audiensi, data singkat, usulan, harapan. Dokumen ini membantu menyampaikan aspirasi menjadi lebih terarah. Contoh, misalnya kelompok tani ingin bertemu dengan kepala dinas pertanian. Mereka membawa naskah audiensi, di dalamnya dijelaskan bahwa irigasi di desa mengalami kerusakan sehingga sawah berkekurangan air. Kemudian mereka mengusulkan rehabilitasi saluran irigasi. Nah, karena penyampaian dilakukan secara sistematis dan didukung data, peluang usulan tersebut untuk dipertimbangkan menjadi lebih besar. Kemudian di sini ada struktur policy brief, di mana yang pertama itu adalah judul. Walaupun terlihat sederhana, judul sangat menentukan apakah pembaca tertarik membaca isi policy brief atau tidak. Judul yang baik harus memiliki 3 karakteristik, yaitu jelas, spesifik, menarik perhatian. Mengapa harus jelas? Karena pembuat kebijakan hanya memiliki waktu yang sedikit. Ketika melihat judul, mereka harus langsung memahami isu yang sedang dibahas. Contoh judul yang kurang baik, masalah pertanian Indonesia. Menurut teman-teman, apa yang salah? Judul tersebut terlalu luas. Pertanian Indonesia mencakup padi, jagung, sawit, kopi, hortikultura, peternakan, perikanan. Pembaca tidak tahu sebenarnya dokumen ini membahas apa. Contoh judul yang baik itu strategi meningkatkan harga tanah buah segar sawit melalui penguatan kemitraan pabrik kelapa sawit dengan petani swadaya. Dari judul tersebut kita langsung mengetahui komoditasnya adalah kelapa sawit. Masalahnya adalah harga TBS. Solusi yang akan dibahas adalah penguatan kemitraan. Itulah fungsi sebuah judul. Studi kasus. Ringkasan. Executive summary. Setelah judul, bagian berikutnya adalah ringkasan. Ringkasan biasanya hanya terdiri dari 1 paragraf pendek atau sekitar 3-5 kalimat. Banyak mahasiswa menganggap ringkasan adalah pendahuluan, padahal berbeda. Ringkasan berisi inti dari seluruh policy brief. Kalau seseorang hanya membaca bagian ringkasan, sebenarnya ia sudah memahami isi utama dokumen tersebut. Isi ringkasan harus menjawab pertanyaan, apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa hasil analisisnya, dan apa rekomendasi utamanya. Kalau 4 poin ini udah ada, maka ringkasan sudah baik. Contoh, misalnya isu yang dibahas adalah harga cabai. Ringkasannya dapat itu seperti ini. Harga cabai mengalami penurunan setiap musim panen raya. Akibatnya meningkatnya pasokan yang tidak diimbangi dengan kapasitas penyimpanan dan pengolahan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun serta meningkatkan risiko pemborosan hasil panen. Policy brief ini merekomendasikan pembangunan fasilitas pasca panen, pengembangan industri pengolahan, dan penguatan kemitraan pemasaran untuk menjaga stabilitas harga cabai. Perhatikan tuh tadi dalam 1 paragraf seluruh isi policy brief sudah dapat dipahami. Mengapa ringkasan itu ditulis di akhir? Walaupun letaknya nanti di awal, ringkasan justru ditulis paling akhir. Mengapa? Karena kita belum mengetahui nih seluruh isi policy brief sebelum selesai menulis. Setelah semua bagian selesai, baru kita membuat ringkasannya. Sama seperti abstrak pada inskripsi. Abstrak sudah berada di depan, tetapi dibuat setelah penelitian selesai. Kemudian ada latar belakang, menjelaskan mengapa suatu masalah perlu mendapatkan perhatian. Pada bagian ini kita tidak boleh langsung memberikan solusi. Yang harus dilakukan adalah menggambarkan kondisi nyata. Saya menjelaskan bahwa latar belakang harus
memuat kondisi saat ini, fakta yang dapat diverifikasi, data pendukung, dan urgensi masalah tersebut itu harus segera ditangani. Menyusun analisis masalah. Apa itu analisis masalah? Teman-teman, banyak orang menganggap bahwa masalah itu hanya apa yang terlihat di permukaan. Padahal belum tentu. Misalnya kita melihat harga cabai turun. Apakah harga cabai turun adalah masalah utamanya? Belum tentu. Bisa jadi itu hanya gejala. Masalah sebenarnya mungkin adalah produksi terlalu banyak, distribusi buruk, tidak ada cold storage, petani menjual secara bersamaan, informasi pasar kurang. Kalau kita langsung membuat kebijakan tanpa mengetahui akar masalah kebijakan tersebut bisa gagal. Karena itu sebelum membuat rekomendasi kita harus melakukan analisis masalah. Kemudian ada penyebab utama. Bagian pertama dalam analisis adalah penyebab utama. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi faktor-faktor inti yang menjadi akar masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Mengapa harus akar masalah? Karena kebijakan yang baik harus menyelesaikan penyebabnya, bukan hanya mengatasi gejalanya. Nah, kemudian ada dampak. Setelah mengetahui penyebab, langkah berikutnya adalah menganalisis dampak. Nah, misalnya ada masalahnya itu harga gabah turun. Apa dampaknya? Mari kita pikirkan. Petani rugi, pendapatan keluarga menurun, daya beli masyarakat desa menurun, minat generasi muda menjadi petani berkurang. Perhatikan, satu masalah bisa menghasilkan banyak dampak. Oleh karena itu, analisis dampak harus dilakukan secara menyeluruh. Kemudian pihak yang terdampak. Siapa yang terdampak? Mengapa ini penting? Karena setiap kebijakan akan memengaruhi kelompok yang berbeda. Sebagai contoh itu masalah harga sawit turun. Siapa yang terdampak? Yang pertama tentu petani sawit, karena pendapatannya turun. Yang kedua, buruh panen. Kalau perusahaan mengurangi produksi, jam kerja buruh bisa berkurang. Yang ketiga, pedagang pupuk. Kalau petani rugi, mereka membeli pupuk lebih sedikit. Yang berikutnya ada bukti pendukung. Bagian berikutnya adalah bukti. Ini yang sering dilupakan pada saat dijelaskan bahwa semua analisis harus didukung oleh data, fakta, hasil penelitian atau sumber terpercaya. Selain itu kita harus memastikan sumber informasi valid dan relevan. Misalnya harga sawit turun, terus pasti ditanya data itu dari mana. Kalau tidak bisa jawab, analisis menjadi lemah. Maka kita harus menambahkan data. Misalnya data BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, jurnal ilmiah, survei. Semakin kuat data, semakin kuat pula rekomendasi yang kita buat. Alat analisis salah. Yang pertama itu ada fishbone diagram. Fishbone diagram disebut juga diagram tulang ikan. Mengapa dinamakan demikian? Karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Di bagian kepala terdapat masalah utama, sedangkan pada tulang-tulang terdapat berbagai penyebab. Misalnya masalah harga cabai turun. Penyebabnya kita kelompokkan menjadi manusia. Petani panen itu bersamaan. Metode belum ada perencanaan tanam, sarana cold storage yang terbatas, pasar. Kalau dari segi pasar, pemetaan rendah, distribusi, transportasi yang kurang lancar. Kemudian ada dua itu pohon masalah atau problem tree. Problem tree ini berbentuk pohon, akar pohon adalah penyebab. Batang pohon adalah masalah utama, daun dan buah merupakan dampak. Sebagai contoh itu kalau bisa kita lihat dari akar, kok storage-nya kurang nih, terus distribusi buruk, informasi pasar terbatas, batang harga cabai turun, di daun petani rugi, pendapatan turun, kemiskinan meningkat. Model ini sangat membantu ketika kita ingin menjelaskan hubungan sebab akibat secara sistematis. Kemudian ada analisis SWOT, di mana SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ada ancaman. Misalnya kita menganalisis sektor kopi gayo. Strength
kualitas kopinya itu sangat baik, dan weakness itu produksi belum stabil. Opportunity permintaan ekspor meningkat, threats-nya perubahan iklim dan persaingan negara lain. Kemudian ada analisis data. Alat terakhir adalah analisis data, artinya semua kesimpulan kita harus berasal dari data. Misalnya, harga cabai 5 tahun terakhir, produksi padi, jumlah petani, luas panen, atau hasil survei lapangan. Selanjutnya, menyusun alternatif kebijakan. Apa itu alternatif kebijakan? Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi suatu masalah. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dibandingkan sebelum dipilih kebijakan yang paling efektif, efisien, dan realistis. Langkah pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Nah, contoh, harga gabah petani turun pada saat panen raya. Misalnya kita menemukan masalah, harga gabah turun setiap musim panen. Jangan langsung mengatakan pemerintah harus menaikkan harga. Kita harus berpikir luas apa saja pilihan yang bisa dilakukan. Alternatif kebijakan pertama, meningkatkan penyerapan gabah oleh Bulog. Dan alternatif kebijakan kedua, penguatan kelembagaan petani dan industri pengolahan, yang dimana ada kelebihan dan kekurangannya. Itu penyerapan Bulog itu cepat menstabilkan harga, dan kekurangan membutuhkan anggaran yang besar. Kalau yang penguatan koperasi dan industri, kelebihan itu dampak jangka panjang meningkatkan nilai tambah, dan kekurangan itu membutuhkan waktu dan investasi. Kemudian yang terakhir itu ada menulis rekomendasi kebijakan. Setelah melakukan analisis masalah dan menyusun alternatif kebijakan, langkah terakhir adalah menentukan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi inilah yang nantinya menjadi inti dari policy brief, karena menjadi dasar bagi pemerintah atau pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. Apa itu rekomendasi kebijakan? Rekomendasi kebijakan adalah saran atau tindakan yang diusulkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu masalah. Perlu dipahami bahwa rekomendasi bukan sekedar pendapat pribadi. Misalnya, saya berkata, menurut saya pemerintah harus membantu petani. Apakah itu sudah menjadi rekomendasi? Jawabannya belum. Mengapa? Karena kalimat tersebut masih sangat umum. Pertanyaan yang muncul adalah pemerintah yang mana, bantuan seperti apa, kapan dilakukan, siapa menerimanya. Lalu mengapa rekomendasi itu sangat penting? Bayangkan kalian sedang membaca suatu policy brief. Masalahnya dijelaskan dengan sangat baik, penyebabnya juga jelas, dampaknya lengkap, tetapi pada bagian akhir hanya ditulis pemerintah diharapkan memperhatikan masalah ini. Kalau kalian menjadi bupati, apa yang harus kalian lakukan? Tidak ada petunjuk. Karena itulah rekomendasi harus jelas. Pembuat kebijakan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan setelah membaca policy brief. Rekomendasi itu harus spesifik, karena kriteria utamanya harus spesifik. Artinya rekomendasi itu harus jelas, tidak boleh menimbulkan banyak tafsir. Misalnya masalahnya adalah harga cabai turun. Kalau rekomendasinya hanya tingkatkan kesejahteraan petani, ini kurang tepat. Lebih baik ditulis pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan cold storage berkapasitas tertentu di sentra produksi cabai dan memberikan pelatihan pasca panen kepada kelompok tani. Kedua itu rekomendasi harus realistis. Artinya rekomendasi harus sesuai dengan kondisi nyata. Mengapa? Karena kebijakan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil
jika tidak mungkin dilaksanakan. Ketiga, rekomendasi harus sesuai kewenangan. Ini bagian yang paling sering salah. Mahasiswa sering membuat rekomendasi kepada pihak yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan. Misalnya, masalahnya ada di desa, tetapi rekomendasinya bersekretariat memasang pasar harus membantu petani. Apakah realistis? Tidak. Karena masalah tersebut sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, dijelaskan juga bahwa rekomendasi harus selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pengambilan keputusan. Kemudian rekomendasi harus berbasis bukti. Ini berarti semua rekomendasi harus lahir dari hasil analisis, bukan dari keinginan penulis. Kemudian berikut ada kesalahan yang sering terjadi tuh, misalnya pertama tuh rekomendasi terlalu umum. Contoh, pemerintah harus memperhatikan petani, tidak jelas. Kedua, tidak sesuai hasil analisis, misalnya masalah pemasaran tetapi solusinya pupuk, tidak nyambung. Ketiga, tidak sesuai kewenangan, misalnya meminta kepala desa mengubah aturan ekspor nasional, padahal itu kewenangan pemerintah pusat. Keempat, tidak mempertimbangkan kondisi lapangan, misalnya mengusulkan pembangunan industri besar di daerah yang belum memiliki listrik atau infrastruktur pendukung. Kesalahan yang sering terjadi dalam menulis policy brief itu terlalu panjang, terlalu banyak teori, rekomendasinya tidak jelas, tidak didukung data, serta menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan sulit dipahami. Baik, dari seluruh materi yang telah dipelajari terdapat poin penting yang perlu diingat, yaitu pertama, policy brief merupakan dokumen advokasi yang disusun secara singkat, padat, dan berbasis bukti. Tujuannya adalah membantu pembuat kebijakan memahami suatu permasalahan dengan cepat sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Kedua, penyusunan policy brief ini harus diawali dengan identifikasi masalah yang jelas. Masalah yang dipilih harus benar-benar terjadi di masyarakat dan didukung oleh data yang valid. Ketiga, setelah masalah ditemukan, penulis harus melakukan analisis untuk mencari akar penyebab, dampak yang ditimbulkan pihak-pihak yang terdampak, serta bukti pendukung. Analisis nilai yang menjadi dasar dalam menyusun alternatif kebijakan. Keempat, sebuah policy brief tidak cukup hanya menjelaskan masalah, penulis harus menyajikan beberapa alternatif solusi, kemudian memilih rekomendasi kebijakan yang paling efektif, realistis, sesuai dengan kewenangan, dan berbasis data. Kemudian kelima, bahasa yang digunakan dalam policy brief harus sederhana, ringkas, mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Hindari penggunaan teori yang terlalu banyak maupun istilah teknis yang sulit dipahami. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai penyusunan dokumentasi advokasi atau policy brief. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data sistematis dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, saya dengan senang hati mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.